Mulai tahun ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi bolak-balik mengecek ATM atau merasa was-was karena Taspen memastikan bahwa gaji pensiun akan cair tepat setiap tanggal 1 tanpa kecuali, bahkan jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur nasional atau tahun baru sekalipun. Informasi penting ini saya peroleh dan saya rangkum dari sumber terpercaya, salah satunya dilansir melalui media banyumasexpress.id yang menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari transformasi layanan digital Taspen yang semakin canggih. Jadi begini detailnya, Bapak dan Ibu, PT Taspen telah mengintegrasikan sistem pembayaran mereka sedemikian rupa sehingga proses transfer dana ke rekening masing-masing pensiunan akan berjalan secara otomatis melalui sistem perbankan. Ini artinya sistem tidak lagi mengenal hari libur kantor. Begitu kalender menunjukkan tanggal 1, mesin sistem akan bekerja mengirimkan hak Bapak dan Ibu langsung ke rekening Bank Mitra. Jadi, jika kemarin tanggal 1 Januari adalah hari libur tahun baru, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu sampai tanggal 2 atau 3 untuk melihat dana masuk. Ini adalah jawaban langsung dari pemerintah dan Taspen atas banyaknya aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian yang ingin kepastian jadwal agar perencanaan keuangan rumah tangga tidak terganggu. Bapak dan Ibu cukup duduk manis di rumah, habiskan waktu bersama cucu atau keluarga, dan biarkan teknologi yang bekerja mengantarkan hak Bapak dan Ibu tepat ke rekening masing-masing. Nah, bicara soal dana yang masuk, saya tahu betul pertanyaan kedua yang paling sering muncul di benak Bapak dan Ibu sekalian. Lalu, apakah ada kenaikan nominal gaji di tahun 2026 ini? Bapak dan Ibu, di sini saya ingin kita semua memiliki pemahaman yang sama agar tidak mudah termakan berita-berita yang belum jelas sumbernya. Hingga saat ini, saya harus sampaikan dengan jujur bahwa belum ada pengumuman resmi mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah masih memberlakukan besaran gaji pokok yang merujuk pada peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024. Jadi, penting sekali bagi Bapak dan Ibu untuk meluruskan ekspektasi di bagian ini. Meskipun kita mendengar banyak selentingan atau kabar burung di media sosial, acuannya tetap pada aturan tahun 2024 tersebut. Selama pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah terbaru atau belum mengetok palu di DPR mengenai anggaran kenaikan gaji, maka nominal yang Bapak dan Ibu terima di rekening akan tetap sama dengan bulan-bulan sebelumnya di tahun 2025. Mari kita bedah sedikit angka-angkanya berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 tersebut agar Bapak dan Ibu bisa menghitung sendiri di rumah. Besaran gaji pokok pensiunan itu memang bervariasi, tergantung pada golongan terakhir saat Bapak dan Ibu masih aktif bekerja dahulu. Sebagai gambaran kasar untuk kita semua, bagi rekan-rekan pensiunan golongan 1, gaji pokok minimal berada di kisaran 1.7481.100 per bulan. Sementara itu, untuk Bapak dan Ibu yang pensiun di golongan 4, nominalnya bisa mencapai hingga 4.997.100, tergantung pada subgolongan dan masa kerjanya. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat, angka yang saya sebutkan tadi hanyalah gaji pokok. Kita semua tahu bahwa yang masuk ke rekening atau yang kita sebut sebagai take home payku itu biasanya lebih besar. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada komponen tunjangan yang melekat. Ada tunjangan suami atau istri, ada tunjangan anak jika masih dalam tanggungan, dan juga ada tunjangan pangan. Jadi, total uang yang Bapak dan Ibu terima akan sangat bergantung pada kondisi keluarga masing-masing. Struktur ini dibuat agar meskipun gaji pokoknya tetap, kebutuhan dasar keluarga pensiunan tetap mendapatkan perhatian dari negara. Lalu bagaimana caranya agar proses pencairan otomatis ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan teknis? Nah, disinilah peran Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan. Kunci utamanya adalah satu kata, yaitu autentikasi. Saya mohon Bapak dan Ibu jangan bosan mendengarnya, karena autentikasi adalah prosedur wajib yang sangat krusial. Proses ini sebenarnya bukan untuk mempersulit Bapak dan Ibu, melainkan untuk melindungi hak Bapak dan Ibu sendiri. Dengan melakukan autentikasi secara rutin melalui aplikasi di handphone atau datang ke mitra bayar, Bapak dan Ibu sedang memberikan bukti kepada sistem
sistem bahwa Bapak dan Ibu masih ada, masih sehat, dan berhak menerima dana pensiun tersebut. Ini adalah cara negara memastikan bahwa uang rakyat tidak salah sasaran atau jatuh ke tangan yang tidak berhak. Jika Bapak dan Ibu lupa atau terlambat melakukan autentikasi, maka sistem secara otomatis akan mengerem atau menahan sementara pencairan dana tersebut sampai Bapak dan Ibu memperbaharui data. Jadi pastikan jadwal autentikasinya diingat dengan baik, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, sesuai kategori masing-masing, agar tanggal 1 nanti dananya benar-benar sudah nongol di saldo rekening. Selain masalah teknis seperti autentikasi, saya juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk tetap waspada terhadap gangguan non-teknis, terutama informasi-informasi menyesatkan atau hoax. Belakangan ini sering sekali beredar pesan berantai di grup-grup WhatsApp yang menjanjikan adanya rapel gaji besar-besaran atau kenaikan gaji drastis mulai awal 2026. Taspen sendiri sudah berkali-kali mengingatkan melalui akun Instagram resminya agar kita tidak mudah tergiur. Perlu Bapak dan Ibu pahami, Taspen itu posisinya adalah sebagai kasir atau operator penyalur saja. Mereka tidak punya wewenang sedikit pun untuk mengubah atau menaikkan besaran gaji pokok. Wewenang itu sepenuhnya ada di tangan Presiden dan pemerintah pusat. Jadi kalau belum ada instruksi resmi dari Jakarta, maka kabar soal kenaikan itu bisa dipastikan hanya kabar burung. Literasi digital di masa sekarang sangat penting bagi Bapak dan Ibu. Jangan sampai karena termakan informasi palsu, Bapak dan Ibu sudah berencana belanja macam-macam, padahal uangnya belum ada kenaikan. Selalulah merujuk pada kanal resmi Taspen atau tanyakan langsung ke layanan pelanggan mereka jika merasa ragu. PT Taspen juga sangat mengerti bahwa tidak semua Bapak dan Ibu memiliki kondisi fisik yang prima untuk bisa pergi ke bank atau ke kantor pos. Ada Bapak dan Ibu yang mungkin sudah sepuh, sedang kurang sehat, atau memiliki mobilitas yang terbatas. Oleh karena itu, selain sistem transfer otomatis ke rekening Bank Mitra, Taspen tetap menyediakan layanan kemanusiaan. Ada layanan melalui kantor pos dan bahkan layanan antar ke rumah atau jemput bola untuk kasus-kasus khusus. Ini adalah bentuk pelayanan ekstra agar tidak ada satupun pensiunan yang merasa dipinggirkan atau kesulitan mendapatkan haknya. Negara ingin memastikan bahwa di masa tua ini, Bapak dan Ibu mendapatkan penghormatan yang layak atas pengabdian selama berpuluh-puluh tahun. Segala kemudahan ini, mulai dari transfer tepat waktu tanggal 1 hingga layanan jemput bola, semuanya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu memberikan peace of mind atau ketenangan pikiran bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita semua tahu bahwa uang pensiun ini bagi banyak orang bukan sekadar angka di buku tabungan. Bagi Bapak dan Ibu, uang ini adalah napas kehidupan sehari-hari untuk membeli beras, membayar listrik, biaya pengobatan, atau sekadar memberi uang jajan kepada cucu tercinta. Dengan adanya kepastian bahwa dana akan masuk tepat waktu tanpa harus menunggu kantor buka, Bapak dan Ibu bisa menyusun rencana keuangan keluarga dengan jauh lebih tenang. Tidak ada lagi rasa was-was di malam tanggal 1. Stabilitas finansial di masa tua adalah kunci dari kesejahteraan, dan itulah yang sedang diusahakan oleh pemerintah melalui Taspen di tahun 2026 ini. Jadi mari kita sambut kebijakan baru ini dengan senyuman dan rasa syukur. Sebagai penutup dalam obrolan kita pagi ini, saya ingin berpesan kepada Bapak dan Ibu semua. Tetaplah aktif, tetaplah sehat, dan jangan berhenti untuk belajar hal-hal baru, termasuk cara menggunakan aplikasi Taspen di handphone agar proses autentikasi bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa merepotkan anak atau cucu. Namun jika memang dirasa sulit, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada keluarga terdekat. Kita semua ada di sini untuk saling mendukung. Pastikan semua data administrasi Bapak dan Ibu, mulai dari data kependudukan hingga status keluarga, selalu diperbaharui jika ada perubahan, agar tidak ada kendala di kemudian hari. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan Bapak dan Ibu mengikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir. Dukung terus channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi para pejuang pensiun di seluruh Indonesia. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Salam hangat untuk keluarga di rumah.